Bukan tim sembarang tim, ya kan? Ini adalah tim Sultan Arab. What's going on everybody? Welcome back to my YouTube channel, me Steven KW teman-teman. Yes, ketemu lagi bareng gua teman-teman di midweek ini. Ya kan, kita akan melakukan sebuah match preview di sebuah laga yang paling menarik mungkin di midweek ini gitu ya. Ini adalah Liverpool versus Newcastle United, di mana akan bermain di Anfield Stadium. Kembali kita akan bermain kandang. Kali ini keangkeran dari Anfield akan kembali diuji. Kalau kemarin kita udah meluluh lantahkan ya kan, membantai Bournemouth dengan skor telak 9-0, sebuah record breaking juga untuk Liverpool sendiri. Dan kali ini akan bertandang bukan tim sembarang tim ya kan. Ini adalah tim Sultan Arab ya kan. Ini Newcastle United teman-teman, yang sudah semenjak ada investor dari Arab datang, mereka sudah mempertebal skuadnya, mulai dari ganti pelatih dan mempertebal skuadnya di sana dan sini, mendatangkan banyak pemain. Jadi ini tim yang menurut gua dari musim lalu sampai hari ini di musim ini, upgrade mereka, kemajuan mereka sangat pesat sekali, luar biasa sekali Newcastle United untuk mencoba kembali menjadi tim raksasa seperti sedia kala gitu ya, zamannya Alan Shearer dan segala macam gitu. Jadi ini akan menjadi laga yang sangat menarik mungkin di midweek ini. Terlepas dari beberapa laga di Liga Inggris midweek ini ya, kayak West Ham lawan Spurs itu juga bakalan seru gitu kan. Tapi laga ini akan mendapatkan banyak sorotan mata pastinya dari media juga, karena Liverpool baru aja menang dengan skor yang gak biasa. Record breaking juga untuk Liverpool sendiri, 9-0 melawan Bournemouth bermain di Anfield Stadium. Semua mata akan menyaksikan laga ini untuk melihat apakah kemarin Liverpool itu cuman beruntung doang ya kan? Apakah emang Liverpool sudah mulai nyetel kembali, menemukan ritmenya, atau seperti apa gitu kan? Ini akan menjadi satu buah laga pembuktian juga gitu. Jadi hampir di beberapa laga ke depannya juga akan menjadi laga pembuktian untuk Liverpool, untuk konsistensi mereka seperti apa dengan skuad yang ada. Cuman syukurnya adalah ada beberapa pemain yang sudah kembali teman-teman dari cedera. Terima kasih ya kan tim medisnya dari Liverpool, pastinya medical timnya. Yang terbaru Joel Matip itu yang confirm kalau dia udah balik normal training gitu kan. Kemudian desas-desusnya gue dengar Kelleher udah balik, Curtis Jones, Ramsey juga udah balik. Jadi ada beberapa pemain yang sebenarnya itu sudah kembali dan mungkin bisa lah dikasih menit bermain di akhir-akhir laga. Tapi menurut gue tipikal Klopp bukan tipikal yang buru-buru gitu ya, yang buru-buru langsung mainin gitu pemain yang baru balik dari cedera gitu. Jadi sepertinya kita akan kita akan tetap memakai formasi yang sama seperti yang diturunkan kemarin waktu menghadapi Bournemouth, karena menurut gua ya mungkin itu udah oke gitu ya. Jadi Klopp mungkin akan berangkat dari starting line up itu. Jadi kalau menurut gua selama tidak ada yang cedera yang berarti gitu. Kemarin tuh Harvey Elliott itu ada sedikit masalah gitu ya. Cuman di post interviewnya Klopp bilang kalau not a big deal gitu. Cuman kita akan melihat apakah bener-bener Harvey Elliott ini bisa bermain atau enggak. Karena seandainya enggak bisa, dia lagi on fire gitu kan Harvey Elliott. Apalagi kemarin habis nyetak gol gitu kan. Kalau tiba-tiba dia enggak bisa main karena cedera, tuh akan kembali menjadi pukulan telak buat Harvey Elliott. Karena sayang, dari yang waktu itu kan juga dia kayak gitu kan kejadiannya. Makanya harus cedera lama gitu. Kalau seandainya Harvey Elliott nggak main, otomatis nanti akan dirombak lagi lini tengah Liverpool, di mana itu adalah posisi yang paling krusial di tim ini gitu, karena di lini belakang cukup oke. Di lini belakang itu kan masih relatif aman gitu ya. Ada Joe Gomez juga di sana yang performanya ya lumayan. Apalagi Joel Matip sudah kembali ke bench minimal gitu ya. Ada Nat Phillips yang juga selalu ready di sana. Kemudian di depan ada Firmino, ada Fabio Carvalho juga di sana. Jadi kita akan melihat potensi krusialnya ini di lini tengah, karena kalau seandainya Harvey Elliott-nya cedera, otomatis harus ada yang masuk di sana. Bisa aja Fabio Carvalho, kemudian bisa James Milner, atau kalau Curtis Jones emang udah fit bisa dimainin juga, tapi kayak nggak mungkin. Jadi kita akan melihat banyak hal di lini tengah ini sangat menarik gitu. Yang pasti Henderson dan Fabinho harus bermain kalau ingin mendapatkan keseimbangan di lini tengah yang solid gitu menurut gua. Di sisi lain Newcastle United itu adalah tim yang menurut gua di musim ini itu, kalau kita lihat materi pemain, mereka adalah tim papan tengah yang punya materi yang lumayan gitu. Terutama Alan Saint-Maximin tuh gila banget. Itu kayak dulu tuh di Wolves tuh ada tuh siapa namanya, anjing lupa dong gua. Ada Matraore ya, seperti ada Matraorenya gitu. Ini gila banget nih.
Alan Saint-Maximin, apalagi kemarin dia waktu imbang sama Wolves dia bikin gol keren banget, roket ya kan. Dan di musim ini Newcastle belum terkalahkan. Dia beberapa kali imbang. Jadi ada menang kalau nggak salah juga sekali. Jadi ini belum terkalahkan gitu, setahu gua gitu si Newcastle. Jadi akan menjadi laga yang menarik ya pastinya. Kalau Newcastle ingin berusaha juga gitu. Apalagi mereka habis bisa bikin imbang City 3-3 teman-teman. Jadi fighting spiritnya, mentalnya, motivasinya pasti nggak mungkin kendor gitu. Jadi kita akan melihat lagi yang sangat menarik, apalagi di sana diisi beberapa pemain yang di atas kertas lumayan gitu. Ada Kieran Trippier yang habis bikin gol tendangan bebas lawan City itu keren banget. Terus habis itu ya ada Joelinton, ada Chris Wood, ada beberapa pemain yang sebenarnya secara nama tuh lebih familiar lah kita dengar gitu. Dan kemarin gue juga ngeliat waktu Newcastle lawan Man City itu memang cukup kompetitif gitu. Mereka cukup menyulitkan City gitu. Makanya akhirnya skornya imbang 3-3. Tinggal apakah Liverpool bisa kill the game. Kalau seandainya emang Liverpool bisa nge-leading duluan gitu kan, bisa kontrol, apalagi kita bermain di Anfield. Jadi ini akan menjadi laga yang menarik menurut gua. Apalagi kemarin kita habis menang 9-0 tuh harusnya memberikan pengaruh ke mental dan motivasi dan pastinya vibes di ruangan ganti para pemain gitu. Mereka PD-nya lebih naik lagi, pressure-nya lebih hilang lagi gitu kan. Jadi mereka bermain bisa lebih enak gitu. Mudah-mudahan ya Liverpool bisa bermain the Liverpool way seperti yang gue bilang gitu, seperti yang biasa kita mainkan, the Jurgen Klopp way yang selalu ditampilkan sama Liverpool, nggak perlu dirubah yang aneh-aneh gitu kan. Kemarin udah bagus banget. Harapan gue Salah bisa kembali berkontribusi, kemudian Firmino bisa tetap konsisten, Luis Diaz bisa mantep lagi gitu. Jadi artinya gue berharap sekali dengan Liverpool dengan beberapa pemain yang baru bisa kembali, dan masih belum ada Darwin Núñez juga karena ini sepertinya laga terakhir atau kedua dari terakhir gitu dari suspendnya dia gitu, gue lupa. Jadi berharap aja Liverpool bisa tidak kesulitan gitu kan, karena menurut gue sih Newcastle bukan tim yang bertahan banget gitu ya, karena mereka juga punya fighting spirit yang gede. Jadi mereka akan berusaha keluar juga memanfaatkan, dan size mereka jadi set piece juga harus hati-hati karena tendangan bebasnya cukup oke. Corner juga harus diwaspadai, dan yang pasti adalah lini kedua. Ya kan, bola muntahnya itu loh, itu harus dimenangkan. Second ballnya sama Liverpool tuh harus dimenangkan, karena kalau enggak sangat berbahaya dari Newcastle United pastinya ya. Apalagi kalau misalkan skornya 2-1 dari 2-0 jadi 2-1 misalkan di menit 78 gitu, itu bisa memberikan angin gitu buat Newcastle untuk keluar nyerang gitu ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati sih. Gua nggak tahu Alan Saint-Maximin ini bakal main apa enggak, karena tadi baca live score kalau nggak salah katanya cedera, tapi setahu gua enggak sih, kemarin habis bikin gol menit akhir, jadi harusnya mereka cukup oke sih. Bener-bener dah nih orang nih satu, Alan Saint-Maximin ini sangat menyulitkan sekali. Jadi gue berharap ini bisa bener-bener dijaga ketat sama Virgil van Dijk gitu kan. Sama dia kalau nggak salah mainnya tuh di arahnya Virgil sama Trent dah kalau nggak salah. Jadi harusnya kalau kita bisa nutup mereka, nutup ruang gerak mereka dengan bagus, itu akan menjadi sangat luar biasa pastinya buat kita ya. Karena satu orang yang paling berpengaruh gitu udah dimatiin gitu kan modelnya. Bener-bener kayak Adama Traore dah, itu keren banget, kenceng, dempal banget gitu. Wah keren nih orang ini, kalau bisa ngerekrut dia udah mantep jiwa sih juga sih menurut gue. Jadi ya gue berharap sekali gue akan menonton match ini. Match ini pasti akan seru sekali teman-teman ya kan. Gue ekspektasi gue Liverpool akan menang di match ini dengan skor yang mungkin tipis-tipis gitu. Ya mungkin kalaupun agak lebar tuh 2-0 lah macamnya kayak gitu. Mudah-mudahan kita bisa clean sheet juga ya. Jadi itu memberikan kepercayaan diri di lini belakang, di defensive line-nya kita juga kayak gitu. Dan yang harus dijaga pastinya adalah high defensive line-nya kita, karena para pemain Newcastle ini cukup punya kecepatan. Jadi kalau seandainya karena terupas modelnya kayak waktu golnya Rashford gitu, itu bisa berbahaya banget buat Liverpool pastinya. Jadi kita harus menjaga bener-bener ketat untuk offside trap-nya kita, jebakan offside yang selalu diterapkan sama Liverpool. Disiplinnya juga, cover-coverannya juga harus oke. Ya, gue berharap besar sih dari match ini sih. Gue berharap banget, karena kalau kita bisa ngelewatin match ini dengan baik, kita sedikit jauh lebih aman. Gak sedikit jauh gitu, sedikit jauh ya. Kita akan lebih aman gitu, karena Newcastle ini benar-benar ujian yang cukup lumayan gitu kan. Setelah kemenangan 9-0 langsung ketemunya Newcastle gitu. Kalau ketemunya macam apa ya, misalkan kayak
Everton bahkan gitu. Gue nggak terlalu khawatir ketemu Everton men sebenarnya. Apalagi di minggu depannya kita ketemu Everton kan. Gue nggak terlalu khawatir karena performanya nggak cukup oke gitu. Tapi kalau Newcastle ini emang lagi naik gitu. Mereka lagi menjajaki untuk kembali menjadi tim besar dengan pembelian yang banyak. Jadi ini akan menjadi ya tantangan lah ya, tantangan tersendiri, ujian tersendiri untuk Liverpool di midweek ini pastinya ya. Dan kalau kita bisa menang ya kan, kalau kita bisa menang, kita bisa nempel gitu, makin nempel ke atas karena di momen seperti ini sudah nggak bisa kepleset lagi. City 2 match City ketinggalan lebih dulu, mereka bisa balikan keadaan. Kemarin yang terbaru lawan Palace mereka bisa balikin dari 2-0 jadi 4-2. We have to do the same thing kalaupun memang kita ketinggalan duluan. Karena Arsenal pun juga sama. Arsenal bisa memaksakan akhirnya menang dengan gimana caranya gitu kan. Jadi ini akan menjadi musim yang seru gitu karena semua tim menjadi lebih kuat lagi. Jadi Liverpool nggak boleh lagi kepleset yang nggak penting gitu. Kalau kita mau bersaing untuk at least untuk title race, kita harus bisa konsisten teman-teman. Dan harapan gue dimulai dari match besok melawan Newcastle United. Kembali gue agak sedikit deg-degan gitu. Deg-degannya bukan kalah sih kayaknya, tapi lebih ke imbang gitu. Dan itu tetap minor sih negatif sih buat gue. Jadi besar harapan gue kalau Liverpool bisa kill the game dan bisa mendapatkan 3 poin, membungkus 3 poin ya kan di Anfield Stadium, di rumah sendiri. Kita harus mendapatkan poin penuh pastinya ya. Gitu aja mungkin sementara dari gua nggak tahu menurut kalian kayak gimana, tapi yang jelas menurut gua ini menjadi laga yang sangat seru sih menurut gua. Newcastle, gua menantikan laga melawan Newcastle memang sih, karena gua pengen tahu sejauh apa Sultan Arab ini sudah mengupgrade timnya gitu kan, melawan tim dari Liverpool sendiri gitu, squad yang memang udah cukup lama bersama gitu kan. Tim yang cukup oke gitu, udah solid gitu. Kita akan melihat lah ya, apalagi yang menarik pastinya ya. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai melewatkan pertandingannya, karena setelah itu gue akan bikin video review pastinya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, pastinya like this video, comment, share ke teman-teman kalian. It helps me a lot teman-teman. Ya, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Steven KW, love you all. Till next time, bye bye.